Nah, jadi yang akan kita bahas itu adalah sebuah data-data hidrologi. Jadi yang ini adalah gambaran umum tentang eh, sistem hidrologi di alam. Jadi kita punya namanya siklus air. Air itu jumlahnya tetap di bumi ini, tapi dia tuh bersirkulasi. Ada yang namanya hujan, presipitasi, ada yang namanya evaporasi, evapotranspirasi, ada yang namanya dia menyerap ke dalam tanah, ada yang dia mengalir sebagai aliran permukaan. Terus sistem ini berputar dan untuk menghitungnya masing-masing dari sistem ini tuh masing-masing komponen dari sistem ini bisa kita hitung. Jadi biar kita tahu berapa banyak air yang tersimpan di dalam tanah, berapa banyak air yang mengalir sebagai melimpas, berapa banyak air yang menguap, berapa banyak air yang turun. Nah, itu harus kita hitung untuk mengetahui uh, uh, keseimbangan air itu. Jadi air di kita tuh nggak boleh terlalu banyak, nanti banjir, nggak boleh terlalu sedikit, nanti kekurangan. Nah, ini adalah contoh-contoh apa namanya, misalkan presipitasi di dunia ini tidak sama, ada yang banyak di katulistiwa, tapi ada juga yang sedikit. Ini gambar yang pojok sebelah kanan bawah ini net precipitation and evapotranspiration. Jadi ke bawah itu adalah negatif, ke atas itu adalah positif. Jadi ini kiri kanan itu latitude, longitude, ini adalah precipitation minus evapotranspiration. Jadi hanya di daerah katulistiwa dan di daerah subtropis ini yang ininya itu positif. Jadi lebih banyak air yang turun daripada air yang menguap. Ini hanya gambaran umum aja. Nah, ini selanjutnya, jadi kita punya juga water balance itu secara umum adalah tadi seperti yang saya bilang, ada precipitation yang turun, ada evapotranspiration, dia menguap, ada yang mengalir sebagai aliran permukaan. Kalau digambarkan di dalam skemanya kurang lebih yang pojok kiri bawah ini, kita punya precipitation warna biru, dia tuh turun ke bawah, jadi dia sebagai input, dan ketika dia turun tuh ada sebagian yang langsung menguap, dia langsung menguap keluar. Tapi ada juga ada yang melimpas, ada yang sebagai overland flow. Tapi ada juga yang menginfiltrasi di bawah, jadi masuk mengisi air tanah. Nah, di dalam air tanah juga ada yang mengalir terus keluar di channel sebagai mata air, ada juga yang mengalir di aliran air tanah jadi sebagai saturated base flow ya. Jadi ini adalah kurang lebih skemanya. Jadi kalau kita rincikan hydrological balance itu, kita punya banyak komponen, dan kalau kita ingin tahu kondisi hidrologi di daerah kita itu ya kita harus menjabarkan komponen-komponen ini, dan nanti kita hitung berapa banyak berapa ya rumusnya kurang lebih rumusnya yang sebelah kanan ini ada input sama dengan output ditambah dikurang atau change in storage. Jadi inputnya misalkan kalau di daerah gambut itu biasanya inputnya misalkan hanya hujan, jadi nggak ada input dari aliran air tanah, hanya hujan. Outputnya ya tadi ada yang mengalir sebagai discharge, ada yang menguap, ada juga yang misalkan menguap evapotranspirasi sebagai untuk tanaman dan sebagai discharge. Rumusnya sederhana aja sebenarnya, hanya ini aja. Jadi rumus hidrologi itu water balance itu sederhana ini. Jadi precipitation pertama di daerah gambut ya sama dengan runoff ditambah evapotranspirasi ditambah changes in storage. Kalau misalkan ada aliran air tanah, precipitation ditambah input air tanah. Jadi rumusnya sederhana. Tapi ternyata ketika kita ngitung, ketika kita mau aplikasinya tuh ternyata nggak sesederhana itu. Kenapa? Soalnya data-data itu tuh harus kita ukur satu persatu gitu. Mungkin memang bisa kita modelkan dengan ada pemodelannya, tapi tetap aja kita harus mengukur. Kita misalkan punya alat pengukur curah hujan ya namanya rain gauge itu, weather station. Ini penakar hujan, dia biasanya alat ini juga bisa mengukur temperatur, kecepatan angin. Ada yang alatnya ada yang manual, ada alatnya yang otomatis ngirim data. Jadi kalau manual misalnya setiap kali hujan kita ukur di cawan itu berapa banyak air yang keluar. Ada juga alat untuk mengukur debit sungai, misalkan namanya rain gauge, kita di sungai itu berapa banyak air yang mengalir. Terus ada juga alat mengukur evapotranspirasi namanya lysimeter. Jadi
kita bikin model, kita bikin apa kayak sistem tertutup untuk tahu berapa banyak air yang masuk, berapa banyak air yang keluar ke dalam cawan. Dan terakhir ada juga alat pengukur perubahan tinggi muka air tanah. Di Badan Restorasi Gambut kami punya data curah hujan di setiap titik itu. Kita punya 152 alat yang mengukur data setiap 10 menit curah hujan, temperatur, kecepatan perubahan tinggi muka air tanah. Nah, sekarang data itu sedang coba diolah. Jadi bayangkan setiap 10 menit ya, setiap 10 menit kita punya data, terus datanya itu berarti 10 menit kali 1 jam 6 data, kali 24 jam berarti 144 data. Kali setahun 144 kali 365. Bayangin itu jadi udah ribuan data, kali kan 152 alat. Jadi dalam setahun tuh alat itu bisa merekam data puluhan ribu baris, puluhan ribu puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu. Terus kalau semakin lama datanya terkumpul ya semakin panjang pengukuran yang kita punya itu. Nah, biasanya data-data itu tuh bentuknya tuh kayak tabulasi kan. Nah, ini contohnya, ini data yang bakal kita pakai. Nanti datanya itu bentuknya tabulasi, isinya ada waktu, ada curah hujan, misalkan ada juga temperatur atau tinggi muka air tanah pada saat momen itu. Kalau misalkan datanya bagus, misalkan semua datanya itu formatnya sama, ya kita enak aja. Wah, kita tinggal kalau mau compile ya tinggal copy paste gitu, bisa compile. Tapi permasalahannya terjadi kalau misalkan data itu berasal dari berbagai macam alat, dari berbagai macam instansi yang punya format data yang beda-beda. Waduh, itu stres tuh. Jadi kita bisa bayangin kita punya alat yang punya data, misalkan datanya format tanggalnya beda. Ada yang tanggalnya tuh bulan, tanggal, tahun, misalnya month, day, year. Ada yang year, month, day, ada sama ada time-nya. Format data beda-beda atau titik koordinatnya berbeda-beda. Jadi itu adalah pekerjaan yang beratnya yang kalau misalkan kita menggunakan metode pengukuran metode pengolahan data yang biasa-biasa aja. Nah, itulah di situ manfaatnya R itu. Jadi kenapa disitulah R bermanfaat. R itu berguna ketika kita mengolah data yang seperti itu dan mengolah dan ingin memvisualisasikannya. Nah, sebelum masuk ke R, kenapa saya pilih R dibanding software-software lain kan? Misalkan ada juga software lain, misalkan apa ya? Excel misalkan, atau SPSS, atau ya ada Python juga. Tapi kita fokus di R. Kenapa R? Jadi R itu basisnya itu adalah bahasa script. Jadi misalkan kita bikin script, ketika script itu kita bikin, script itu bisa dibaca oleh orang. Jadi kegiatan kita di software itu tuh berupa baris-baris perintah-perintah, yang baris-baris perintah itu adalah baris-baris yang bisa dimengerti orang. Jadi ketika orang mau replicate, dia mudah. Dan kalau kita mau replikasi ke aplikasi ke hal yang sama, itu gampang juga. Yang kedua, visualisasi. Jadi visualisasi R itu dilengkapi dengan teknik-teknik visualisasi yang bagus lah. Nanti saya tunjukin. Price-nya gratis, R itu gratis, free, open source, nggak ada bayar-bayaran. Dan komunitasnya adalah komunitas yang strong. Jadi R itu punya komunitas pengguna R yang mereka tuh karena merasa terbantu oleh R, mereka tuh dengan senang hati, oh saya sharing nih, saya punya tools baru, SSR, saya pengen berbagi dan dari situlah R itu berkembang sampai punya banyak tools dan package. Jadi juga bisa statistical analyst, dan terakhir dia adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer untuk non-programmer. Jadi banyak pengguna R itu adalah akademisi, ya akademia, terus ya non-programmer pokoknya. Tapi dia tuh merasa bahwa R itu mudah dipahami oleh programmer. Sementara ternyata menurut programmer sendiri, bahasa R itu cukup membingungkan. Ya. Tapi kan kita nggak peduli ya, karena kita penggunanya, kita cuma user yang bukan non-programmer, jadi kita tuh kita nggak peduli, bodo amat. Yang penting buat kita mudah dimengerti, mudah dipahami, bodo amat pemikiran programmer ini bahasanya yang aneh atau gimana ya. Jadi ini kenapa R dengan software lain. Nah, ini contohnya, jadi R itu bisa nge-transfer data-data yang dari data-datanya dari kita bisa transform datanya
bisa transform data, bisa mengorganize data, bisa mengagregat data. Misalkan kita punya data tabel apa namanya tahun, tanggal, terus ini tanggal dengan value, terus kita pengen, saya pengen bikin rata-rata setiap bulan ini, rata-rata setiap tahun, hanya dengan mengetikkan kodenya kita bisa kembangkan itunya. Kemudian ya kita bisa bikin olah datanya. Kemudian datanya kita bisa tampilkan dengan visualisasi yang sophisticated ya. Jadi misalkan ini yang paling pojok kiri ini gambar di kolom visualisasi ini data yang poin biasa normal, tapi makin ke kanan kita bisa lihat visualisasi yang lebih enak dilihat, warnanya lebih oke, terus bentuknya lebih ada yang bisa poin, plot poin, plot garis, plot diagram, plot grafik, plot peta, hampir semua bisa dilakukan, dan dilakukannya dengan cara yang menurut saya mudah. Tapi nanti teman-teman bisa lihat juga, tapi nanti kita bisa belajar. Nah, di R ini ada beberapa jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah buka R itu sendiri adalah programming language-nya. Jadi R itu programming language-nya. Itu tuh seperti mesinnya lah, ibaratnya itu seperti mesinnya. Atau kalau misalkan HP itu seperti Android gitu. Tapi ada juga namanya RStudio. RStudio itu dia kayak user interface-nya. Jadi kita pengen kalau R itu mesinnya, RStudio itu kayak mobilnya, dashboard-nya. Dan di dalam dashboard itu ada namanya package. Jadi ada package. Package ini adalah koleksi dari fungsi-fungsi R yang dikembangkan oleh developer, baik developer R atau apapun orang normal yang biasanya pengen bikin package dan dia share itu. Kita bisa install package. Ini tuh kayak kalau di HP itu kayak aplikasinya. Jadi aplikasi HP itu kan ada HP-nya tok, ada mesin HP-nya, ada HP yang normal, dan ada aplikasi yang bisa kita pakai. Nah, itu persis seperti R. Jadi ada mesinnya, adalah R itu sendiri, kemudian ada RStudio, itu adalah ini RStudio ya. RStudio ini adalah dashboard-nya, tampilannya, mesinnya, tampilannya, dan package ini ada contohnya ada ggplot, dplyr, plotly, ini adalah nanti package yang bakal kita pakai. Nah, ini adalah tools aplikasinya ya yang bisa dipakai. Nah, di R itu hal yang penting itu adalah data itu harus bentuknya tidy. Jadi ini ada prinsip tidy data. Yang tidy data itu artinya setiap data itu jadi gimana ya menjelaskannya, tidy data tuh ya gambarnya kurang lebih kayak inilah. Misalkan di gambar yang pojok. Jadi setiap baris itu setiap variabel itu ada dalam satu kolom, dan observation itu adalah dalam satu baris. Artinya jangan ada value yang nilai angka-angka yang berlipat-lipat. Jadi kita bisa bikin bingung. Misalkan yang tabel 4 ini ya, ada 3 negara, Afghanistan, Brazil, Cina, dan ada dua kolom ini 1999 2000. Nah, kalau di data yang tidy dalam prinsip R, ya jangan bikin data seperti ini. Kita biasa bikin data ini kan tahun 1999 satu kolom, 2000 satu kolom, sampai 2019 satu kolom. Tapi dibikin modelnya kayak data ini, data Afghanistan ada 2 tahun 1999, casesnya sekian. Meskipun nanti akan menjadi banyak kolomnya. Dan tapi nggak masalah, itu nanti bisa di R itu kalau misalkan kita punya data yang tidak tidy, kita bisa rapiin di R. Kurang lebih seperti itu untuk pengantarnya. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan demonstrasinya di RStudio. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau coba, bisa langsung pakai file yang di share oleh Adit oleh Geo Software, namanya file t1.rmd. Nah, kita bisa buka dengan buka R ya, new project, bisa buka new project nih, new directory, terus bikin new project, bikin bebas ininya directory name-nya, tapi ya bikin aja bebas directory name-nya.
Malik, Ya? motong dulu. Yang tadi yang bagian R-nya mungkin di share screen lagi. Oh Jadi, iya, oke. nah, oke. Oke. Nah, ya, jadi pertama harus buka R Studio dulu ya. Ini untuk ngebuka aja. Jadi di R itu saya udah bikin skripnya. Jadi ada di R Studio buka new project, file new project, new directory, new project. Terus pokoknya bikin nama directory di mana aja, bebas di folder yang teman-teman mau. Habis itu kalau udah bikin semua file yang saya share di grup GeoSoftware itu masukin ke dalam ininya, ke dalam apa? Misalkan semua ini kan saya share data ini ya, saya share data satu ini nih. Ada empat data ini, kopikan ke folder di mana project itu dibikin. Jadi kopikan di folder di mana project itu dibikin. Jadi nanti kurang lebih misalkan akan tampilannya tuh nanti tampilannya tuh akan kurang lebih seperti ini ya. Misalkan saya ketunjukin new directory, new project, terus cek Malik. Ya. Ininya yang PowerPoint-nya di stop screen, kemudian screen yang R-nya. Oke, sorry. Ini saya kira dia. Oke. Saya close dulu ya. Nah, ini udah R ya? Bener sekarang ya? Udah di R ya? Masih belum. Masih di PowerPoint? Enggak, sekarang lagi di tampilan penuh. Tampilan, gini ya, sorry. Nah, share screen. Ini ya. Nah, ini udah ya? Oke. Ah, sorry. Nah, jadi ini ada R kalau udah dibuka nih, misalnya kita bikin new project, new directory, new project, misalkan kita bikin directory name-nya misalkan saya ini F Indonesia, ini saya bikin di F Indonesia GeoSoftware ya. Saya bikin, ini GeoSoftware. Terus directory name-nya misalkan latihan R. Saya bikin create. Nah, mana dia? Nanti dia akan munculkan ini latihan R ya. Dia akan muncul latihan R di sini. Nah, terus semua data yang tadi saya share di ininya, mana sih? Nah, semua data yang saya share dikopikan, ini data ya. Empat data ini, file archive, pulau rupat.geojson, dan tes1.rmd ini dikopikan ke folder di mana itu berada, di mana yang data yang tadi yang bikin latihan R ini tadi adanya di mana, dikopikan. Datanya dikopikan. Jadi biar nanti kita akan kerja di folder itu, biar enak. Jadi data ini saya kopikan, akan saya copy, saya pindahkan ke latihan R ini ya. Nah, pindahin ke sini. Oke. Habis itu nanti buka namanya file. Ini di sini open ya, open file. Open filenya, nama filenya adalah tes1.rmd ini. Open. Oke. Nah, jadi kalau misalkan udah open, nanti akan muncul ini teks yang udah saya bikin untuk nunjukin untuk cobain datanya kalau misalkan mau coba. Tapi saran saya ini sebenarnya kita lihat aja dulu apa yang dilakukan. Nanti nanti kita bisa dicoba sendiri. Nah, R ini ada beberapa tampilannya. Pojok kiri atas ini adalah tempat kita bikin script. Kita bisa juga bikin script di body console ini, tapi ini kita yang konsol ini yang bawah, yang kiri bawah ini kita tutup aja, nggak masalah. Nah, ini ada global environment. Nanti global environment itu setiap script yang udah bikin nanti dia akan ke save di situ. Nah, di kanan bawah ini ada kayak
file Explorer-nya. Tapi ada juga plot package bisa ngelihat. Nah, ketika kita mulai ini, jadi yang bisa dilakukan tuh, jadi kita pertama perlu menginstal package-package yang dibutuhkan. Nah, dalam tutorial ini kita akan pakai beberapa package. Misalkan dplyr, ggplot, animate, gganimate, dan lubyret. Ini fungsinya ada yang satu untuk data wrangling, yang satu untuk ngeplot, yang satu untuk bikin animasi, yang satu untuk ngolah data tanggal. Nah, caranya tinggal buka ini, ada library ini kan, untuk manggil, kalau untuk manggil tinggal buka library. Tapi misalkan teman-teman, kenapa nih? Nah, jadi tinggal buka. Tapi misalkan pasti di teman-teman nggak bisa, kemungkinan besar karena belum install. Cara installnya gampang aja, ketik install package, terus bikin ke sini, ininya kasih dplyr, misalkan nama package yang akan diinstal. ggplot, nanti misalkan install package bisa juga koma gini, ggplot 2, dan seterusnya. Jadi package-package yang dibutuhkan tuh kalau misalkan nggak ada package-nya, kita install dulu. Ketika dia install, dia bakal ngedownload sebentar, tapi nggak besar kok, filenya nggak besar, cepat aja gitu. Jadi pertama semua folder ini kita run aja. Ini run selected lines ini ya. Nanti di sini akan muncul, ini semua package kita udah dipanggil. Nah, terus yang kedua, setelah data ini selesai, kita bakal panggil data yang dibutuhkan ya. Jadi saya udah nyiapin data yang saya pakai adalah data yang saya download adalah data hujan dan evapotranspirasi di Pulau Rupat di seberang Kota Dumai. Jadi saya ngambil data di Pulau Rupat, kebetulan saya banyak studi di situ. Dia adalah Pulau Gambut ya. Sumber datanya dari ini Giovanni gsfc.nasa.gov. Jadi sumber datanya itu dia bikinnya dari, ada yang ngukur, ada juga kebanyakan sih pemodelan dan dari data satelit. Kita juga bisa ngunduh sebenarnya data BMKG, tapi repot, data BMKG itu nyebelin. Kenapa? Soalnya dia lebih akurat karena di stasiun, yang punya stasiun cuaca, tapi datanya tuh kalau kita mau download tuh dia cuma kasih maksimal satu bulan. Jadi kalau misalkan kita mau download 20 tahun, ya berarti harus download 240 kali ya, satu bulan sama, dan itu juga nanti harus di wrangling, itu repot lah. Datanya tuh nyebelin, kecuali memang benar-benar perlu data, harus saya sarankan dari BMKG. Kalau nggak, harus minta langsung lah ke orang BMKG-nya, jangan lewat website-nya. Nah, jadi cara manggil data di R itu gampang aja, kita pakai namanya perintah read.csv. Jadi misalkan namanya read.csv, filenya data1.csv. Data1 tuh mana ya data1? Oh, data1-nya nggak masuk ya. Di ini mana ya data1 ya? Sorry. Data1. Nah, ini data1-nya harus di-save juga, berarti nggak ke bawah nih. Sorry. Data1. Nah, jadi nanti bakal ada yang hari ini data1.csv. Data1 ini apa isinya? Kita bisa view. Nah, isinya tuh kurang lebih kayak gini. Dia punya waktu, nilai presipitasi, dan nilai evapotranspirasi. Ini udah saya rapin sebenarnya. Dari sebelumnya tuh kalau dari datanya Giovanni itu cuma satu presipitasi saja, hanya evapotranspirasi saja. Itu juga satuannya misalkan ada yang per hour, harus ini satuannya milimeter per bulan ya. Jadi presipitasi 267 mm per bulan, evapotranspirasi 110 mm per bulan. Bentuknya nih CSV, separated value. Nah, kita panggil, gampang aja kita panggil ini. Selanjutnya kita bakal punya ini namanya data hidro. Data hidro ini isinya adalah isinya ya data itu. Data itu bisa kita panggil. Sekarang datanya ada di sini di environment kita punya data hidro. Data hidro muncul sebagai tabel gini. Time, precipitation, evapotranspirasi. Nah, selanjutnya yang paling bermasalah, yang paling saya sebel di sini tuh data itu harus ada format tanggal ya. Format tanggal itu sering banget bikin masalah. Jadi data itu harus, kalau misalkan kita punya satu kolom yang
yang formatnya tanggal itu tuh harus di-set dulu. Ini adalah tanggal. Nah, makanya kita bikin, jadi kalau di R itu kalau misalkan manggil data hidro ini semua datanya, kalau kita kasih tanda $, itu berarti kita masuk ke kolom mana. Jadi data hidro $time, jadi time itu tanggal, jadi kita set sebagai tanggal ya. Date, month, year. Ini oke. Setelah itu, data itu kita bisa dari data tanggal itu, saya pengen bikin satu kolom, jadi biar tahu, jadi sebelumnya data hidro nih ya. Data hidro itu kan bentuknya kayak gini. Time, precipitation, saya pengen bikin dua kolom bulan dan kolom tahun. Untuk apa? Nanti biar saya bisa bagi rata-rata presipitasi setiap bulan, rata-rata presipitasi setiap tahun. Jadi makanya saya bikin satu kolom namanya kolom bulan dan kolom tahun. Caranya pakai ini data hidro bulan, ada fungsi namanya fungsi mon, kita klik, jadi kita bakal punya bulan, kolom bulan. Kemudian ada fungsi namanya fungsi year, kita klik, kita akan punya tahun. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, coba kita akan mulai kegiatan menguploadnya. Jadi pertama kita akan mengupload menggunakan ggplot.